Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lauisia Laing. Saya dari kelas 2021B Kebidanan. NPM saya 21202054. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan heading robekan perineum pada ibu. Selamat menyaksikan. Setelah saya memperkenalkan diri, saya akan menyiapkan peralatan. Yang pertama di sini ada partuset dalam bada. Partuset dalam bada ini dalamnya ada gunting benang, ada pinset anatomi, ada nalfuder, ada pinset serogi. Kemudian di sini juga ada benang beserta jarum, ada kasa steril, ada sarung tangan steril, ada lidokain, ada betadin, kemudian ada bengkok dan ada juga kain bersih. Setelah menyediakan peralatan, kemudian saya akan membuka tabung suntik 10 ml, letakkan dalam partuset. Kemudian saya akan mematahkan tabung lidokain. Langkah selanjutnya saya akan memposisikan bokong ibu pada sudut tempat tidur dengan posisi litotomi. Permisi ya ibu, saya akan mengatur posisi ibu dulu. Kemudian saya akan meletakkan kain bersih di bawah bokong ibu. Permisi ya ibu, saya akan meletakkan kain bersih ini di bawah bokong ibu. Permisi. Kemudian di sini saya akan mengatur lampu sorot ke arah vagina ibu atau perineum ibu. Setelah itu saya menggunakan sarung tangan pada tangan dominan. Langkah selanjutnya, isi tabung suntik 10 ml dengan lidokain 1%. Letakkan kembali pada partuset dalam badan. Setelah mengisap lidokain, kemudian lengkapi pemakaian sarung pada kepada kedua tangan. Setelah itu, gunakan kasa bersih untuk membersihkan daerah perineum ibu dari darah atau bekuan dan nilai kembali luas dalamnya robekan pada daerah perineum. Permisi ya ibu, saya akan membersihkan daerah perineum ibu dari bekuan atau darah. Setelah melakukan pembersihan, kita letakkan kembali kasa tersebut di bengkok. Setelah kita melakukan pembersihan, kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik. Ibu, sekarang sebelum saya melakukan tindakan penjahitan, di sini saya akan melakukan penyuntikan pada perineum ibu. Di sini nanti agak sedikit sakit tetapi tidak bermasalah dan juga merasa tidak nyaman. Tujuan dari penyuntikan ini agar pada saat saya melakukan penjahitan ibu tidak merasakan sakit. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah bersedia? Oke, baik ibu. Masukkan jarum suntik pada ujung luka robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. Permisi ya ibu, saya akan melakukan penyuntikan. Kemudian aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang terisap. Bila ada darah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan ulang lagi aspirasi. Suntikan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum pada tepi luka daerah perineum. Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina, lakukan aspirasi. Suntikan cairan lidokain sambil dalam robekan atau atur suntikan anestesi berbentuk seperti kipas.
Setelah melakukan penyuntikan, kita letakkan kembali ini pada bengkok. Setelah melakukan penyuntikan, di sini kita tunggu 1-2 menit untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi kita. Setelah itu baru boleh melakukan penjahitan. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi pada vagina atau perineum ibu untuk melihat luka robekan pada perineum. Jika ada perdarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon atau kasa ke dalam vagina. Baiklah teman-teman, karena di sini tidak ada darah, jadi tidak perlu kita menggunakan tampon atau kasa steril. Langkah selanjutnya, tempatkan jarum jahit pada nalfuder. Kemudian kunci. Kemudian pasang benang jahit pada mata jarum. Kemudian lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Kemudian lihat dengan jelas luka episiotomi atau batas lukanya. Kemudian lakukan penjahitan pertama kurang lebih 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina, benang tanpa jahit. Lakukan penjahitan pertama kurang lebih 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Kemudian sisakan sedikit untuk melakukan simpul. Kemudian lakukan simpul kedua untuk lebih kuat. Kemudian potong ujung benang dengan bebas. Masukkan jarum suntik pada ujung luka robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. Permisi ya ibu, saya akan melakukan penyuntikan. Kemudian aspirasi untuk memastikan tidak ada darah yang terhisap. Bila ada darah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan ulang lagi aspirasi. Menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina, lakukan aspirasi. Lakukan penjahitan pertama kurang lebih 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Kemudian sisakan sedikit untuk melakukan simpul. Kemudian lakukan simpul kedua untuk lebih kuat. Setelah itu, kita menjahit mukosa vagina dengan teknik jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen.
Sisakan sedikit untuk melakukan simpul mati. Lakukan berulang-ulang 2-3 kali untuk lebih kuat. Kemudian lakukan pemotongan. Baiklah Ibu, di sini tindakan penjahitannya sudah selesai. Langkah selanjutnya saya akan membereskan peralatan terlebih dahulu, dan setelah saya membereskan peralatan nanti saya akan ada memberikan saran untuk Ibu atau edukasi. Baiklah Ibu, di sini yang perlu saya tekankan atau saya sarankan, setelah Ibu habis BAB, Ibu harus membasuh perineum Ibu menggunakan sabun dan air bersih. Dan setelah ini nanti ketika Ibu sudah kembali ke rumah, Ibu akan kembali lagi ke puskesmas untuk melakukan kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan jahitan dan rektum. Ibu tidak boleh melewatkan apa yang saya sarankan ini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah bersedia? Oke, baik Ibu. Langkah selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan. Baiklah teman-teman, sekian video praktek heating dari saya. Selamat menyaksikan.